Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Hari ini kita akan beribadah melalui channel YouTube GPIB Peniel DKI Jakarta, khususnya untuk ibadah Pelkat PKP Selasa 31 Maret 2020. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersatukan diri kita untuk menghadap Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah mempersatukan kita di dalam rumahnya untuk beribadah menghadap hadirat Tuhan. Marilah kita naikkan pujian kepadanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh dipersatukan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah Pelkat PKP. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mengundang juga kuasa Roh Kudus hadir di dalam ruangan ini dan juga di dalam hati kami masing-masing. Mari Tuhan berkatilah ibadah ini yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami berterima kasih Tuhan kalau kami sebagai ibu-ibu rumah tangga boleh menyisihkan sebagian dari waktu kami sejenak untuk bertelut di bawah kaki salib-Mu, mengucap syukur karena kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami sebagai ibu-ibu di hari-hari mendatang. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21 sampai dengan 27, yang menyatakan, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikulku pada masa mudanya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya ibu-ibu PKP yang ada di jemaat sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4. Kalau hari ini kita ada di tengah-tengah rumah kita, bersekutu bersama-sama dengan suami, anak-anak,
menantu, cucu-cucu, biarlah ibu-ibu boleh menyisikan sebagian dari waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ratapan akan pahitnya kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel terlihat jelas dalam syair yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Apa yang terjadi atas Yerusalem diungkapkan oleh Yeremia dengan kesedihan yang sangat emosional. Keruntuhan kota dan kerajaan, kematian dan pembuangan, pelecehan dan perendahan, itu semua dialami oleh Yeremia dan bangsa Israel. Dan Nabi Yeremia menyerapnya dalam syair ratapan yang sangat memilukan itu. Dalam ratapan yang sangat emosional itu muncul syair, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Ya benar, mungkin ada harapan. Semua yang sudah terjadi, tetapi apakah akan selamanya? Yeremia meratap. Yeremia memproklamasikan harapan dalam situasi duka yang sangat dalam. Harapan yang dikumandangkan oleh Yeremia bukanlah harapan kosong, bukanlah harapan halusinasi, dan bukan juga harapan fata morgana. Yeremia meyakinkan dalam ratapannya dan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia mengingatkan kembali tentang seorang pribadi, yaitu Tuhan, dalam duka, dalam ratapannya, tentang kasih dan kesetiaan Tuhan begitu besar. Itu adalah alasan untuk tetap memiliki pengharapan, mengenal siapa Tuhan itu dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, dan menyadari bagaimana posisi kita sebagai umat Tuhan di hadapan Tuhan. Masa meratap akan diubah, tetapi masih ada masa yang akan datang. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya. Masih ada waktu untuk berbenah diri. Harapan masih ada, bukan dengan mengandalkan kekuatan pribadi, tapi dengan mengandalkan kasih setia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya bangun pada pagi hari ini, itu berarti ada harapan baru. Setiap hari baru yang Tuhan berikan adalah tanda dan bukti pengharapan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Akan selalu ada anugerah, akan selalu ada pengalaman-pengalaman baru setiap hari. Akan ada kesempatan baru bagi saudara dan saya untuk berbenah diri, untuk datang ke hadirat Tuhan dengan semua gumul dan juang kehidupan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yeremia dalam pergumulannya bersama dengan bangsa Israel?
Dalam kitab Ratapan semuanya tertulis. Bagaimana duka cita yang dialami oleh bangsa Israel. Masih ada kesempatan baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Jika demikian halnya, maka kita perlu untuk terbuka kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan hadirat-Nya. Sebab harapan yang akan datang itu adalah anugerah Allah semata. Jika kita menantikan harapan yang lebih baik, maka bersiaplah untuk mau dibaharui melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita baca bersama-sama. Di tengah-tengah rasa dukanya, dia menemukan harapan dan penghiburan dari Tuhan. Yeremia berkata dalam bacaan kita ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Babel telah meluluhlantakkan Yerusalem. Walaupun demikian, saat asap masih naik dari antara abu reruntuhan, Yeremia mengerti 3 kunci kehidupan yang luar biasa. Yang pertama, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Yang kedua, rahmat-Nya tak pernah habis. Besar kesetiaan Tuhan. Yeremia tahu bahwa Tuhan bisa mengubah bencana atau tragedi menjadi kemenangan, dan mendapatkan pewahyuan tentang kasih setia Tuhan, kasih yang tidak berkesudahan. Seperti apapun situasi di sekitarnya, Tuhan sendiri yang akan bertindak dan menjadi tempat perlindungan. Bayangkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Pergumulan boleh datang silih berganti, persoalan boleh datang silih berganti, dan bencana itu datang. Dan itu terjadi di Yerusalem, itu terjadi dalam kehidupan Yeremia. Hanya Tuhan yang bisa mengubah situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh Yeremia dan bangsa Israel. Dengan keyakinan itulah Yeremia mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa pilihannya bergumul sendirian. Bangsa pilihan berduka cita karena pengalaman-pengalaman pahit yang dialami. Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi bangsa Israel yang sadar. Yeremia ingin agar bangsa itu tahu bahwa masih ada harapan. Mereka masih dapat berharap, karena murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tetapi kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir. Ayat 22 bacaan kita, Allah tidak menolak Yehuda selaku umat perjanjiannya, dan Dia masih mempunyai rencana bagi mereka. Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Ayat 24-27. Di tengah-tengah keadaan bangsa kita saat ini, melalui pandemi COVID-19, kita masih mempunyai harapan. Sama seperti Yeremia mempunyai harapan di tengah-tengah pengalaman hidup, di tengah-tengah kepahitan hidup, di tengah-tengah duka. Ratapan, ia meratap kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar
setiap doa dan permohonan sehingga Yeremia yakin dan percaya masih ada harapan bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Amin. Mari ibu-ibu kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Pujian, syukur dan terima kasih tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kalau melalui pembacaan kami pada sore hari ini, Engkau telah mengingatkan kami kembali. Di tengah pergumulan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah tantangan hidup yang datang silih berganti, jika kami berharap kepada Tuhan, maka harapan kami tidak sia-sia atau disia-siakan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami sebagai ibu-ibu rumah tangga. Di tengah-tengah gumul dan juang kehidupan ini, biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap ibu-ibu rumah tangga dalam keseharian mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ibu-ibu hadir untuk menopang keberadaan keluarga mereka masing-masing. Biarlah melalui doa dan permohonan yang ibu-ibu panjatkan kepada Tuhan, itu naik merupakan dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doa dan pinta kami, agar pandemi COVID-19 ini Tuhan izinkan untuk selesai tepat pada waktunya sesuai dengan kasih dan anugerah Tuhan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati semua orang yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih. Tuhan mau berkati setiap doa dan permohonan yang kami panjatkan kepada Tuhan. Bagi anak, cucu dan menantu, bagi suami, kekasih yang mencari nafkah, Tuhan berkati. Sehingga ketika mereka pulang, mereka boleh kembali berkumpul bersama kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan atas kasih, pemeliharaan, penjagaan, kebaikan dan campur tangan Tuhan serta berkat Tuhan yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami panjatkan melalui putra-Mu Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagi ibu-ibu yang berkenan memberikan persembahan kepada Tuhan, ibu-ibu dapat memberikannya melalui transfer ke Bank Mandiri, cabang Pasar Baru nomor 11900653244. Biarlah masing-masing kita memberi dengan penuh syukur dan jujur serta tulus. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dan persembahan ibu-ibu sekalian.
Mari ibu-ibu kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Bapa di surga, di tengah tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini sehingga boleh berkenan dan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Berkati juga untuk setiap saudara-saudara kami yang dipercayakan untuk mengelola keuangan di gereja kami, biarlah mereka boleh melakukannya dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh ada di tengah-tengah persekutuan kita untuk menjadi saluran berkat Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara sekalian dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara sekalian berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.